Nah, aneka jenis daripada perilaku menyimpang. Nah, ada beberapa penyimpangan yang masuk dalam materi kita hari ini. Yang pertama tentu saja adalah penyimpangan psikis. Yang kedua, kita akan berbicara tentang penyimpangan kriminal. Yang ketiga, kita akan berbicara tentang penyimpangan seksual. Yang keempatnya nanti kita akan berbicara tentang penyimpangan gaya hidup. Yang terakhir, kita akan berbicara tentang penyimpangan konsumsi. Nah, jadi inilah aneka jenis perilaku menyimpang. Pertama, penyimpangan psikis. Kedua, penyimpangan kriminal. Ketiga, penyimpangan seksual. Keempat, penyimpangan gaya hidup. Dan yang kelima adalah penyimpangan konsumsi. Nah, kita akan lebih menekankan pertama kali adalah pada penyimpangan psikis. Nah, penyimpangan psikis itu kalau kita perhatikan ya, penyimpangan psikis ya, itu adalah penyimpangan yang disebabkan pada psikis seseorang atau jiwa seseorang. Nah, di sini terdiri atas yang pertama yaitu penyimpangan yang termasuk dalam penyimpangan psikis ini yang pertama adalah stres. Ya, stres itu disebabkan oleh adanya tekanan hidup atau tekanan jiwa. Jadi lebih tepatnya stres itu disebabkan oleh tekanan hidup, oleh tekanan terhadap jiwa maksud saya, oleh tekanan terhadap jiwa. Nah, dalam hal ini stres itu bisa jadi bermacam-macam. Ada stres yang kualitas berat, stres kategori sedang, maupun stres dalam kategori ringan. Kemudian penyimpangan fisik yang keduanya masuk psikis, maksud saya penyimpangan psikis yang kedua itu adalah neurosis. Nah, penyimpangan neurosis itu disebabkan oleh gangguan saraf. Ya, gangguan saraf itu penyimpangan neurosis. Nah, apa saja yang masuk dalam penyimpangan neurosis ini? Yang pertama itu adalah konflik batin. Ya, itu yang pertama adalah konflik batin. Apa contohnya? Cemas misalnya. Ya, kemudian fobia misalnya. Nah, itu masuk dalam neurosis. Cemas misalnya orang karena obsesi kompulsif, ya, kemudian orang itu akan merasa terpaksa dia menjadi berpikir. Sementara kalau fobia itu dia cenderung takut terhadap suatu objek. Nah, ini dia neurosis. Yang kedua, selain konflik batin, yang kedua adalah somatofobia.
somatoform. Apa itu somatoform? Somatoform itu dikatakan sebagai, atau somatoform adalah mengeluh pada keadaan fisik. Apa saja yang masuk dalam somatoform ini? Itu misalnya ya, nipokotnasis atau gangguan fisik, fisik ya, atau gangguan fisik. Nah, yang kedua sakit psikogenetik. Sedangkan yang ketiga itu konversia. Nah, yang ketiganya yang masuk dalam penyimpangan psikis pada kategori neurosis itu, yang ketiga adalah disosiatif. Nah, disosiatif ini melarikan diri dari kepribadian. Melarikan diri dari kepribadian. Ya. Nah, apa saja yang masuk dalam kategori disosiatif, neurosisiasi disosiatif ini? Yang pertama itu amnesia. Amnesia psikogenik. Itu tidak mampu dia untuk mengingat. Tidak mampu mengingat. Artinya, contohnya apa? Tidak tahu nama orang tua misalnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah depsimalusisi. Apa itu? Menjadikan diri sebagai orang lain. Nah, menjadikan diri sebagai orang lain. Yang ketiga yaitu kepribadian ganda. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa penyimpangan fisik itu yang pertamanya itu stres. Stres itu disebabkan tekanan terhadap jiwa. Stres itu kategorinya berbeda-beda. Ada kategori berat, sedang, dan ringan. Yang kedua adalah penyimpangan psikis yang kedua neurosis, disebabkan oleh gangguan saraf. Gangguan saraf itu bisa menyebabkan yang namanya konflik batin. Apa contohnya? Seorang menjadi cemas. Ya, orang cemas itu kan dia cenderung untuk terpaksa untuk berpikir. Yang kedua misalnya adalah fobia, takut dia terhadap suatu objek. Kadang-kadang seseorang itu bisa takut melihat pulpen, takut melihat buku dan segala macamnya, atau malah takut mungkin dari ketinggian. Yang kedua somatoform. Somatoform itu mengeluh dia pada keadaan fisik. Apa saja yang masuk ke dalam kategori ini? Yang pertama adalah nipokotnasis, gangguan terhadap fisik, kemudian sakit psikogenetik, kemudian konversia. Yang ketiga itu disosiatif. Disosiatif itu kecenderungan orang untuk melarikan diri dari kepribadian. Contohnya seperti amnesia psikogenik, tidak mampu untuk mengingat, seperti tidak tahu dia nama orang tuanya, tidak tahu nama temannya atau sebagainya. Yang kedua adalah depsimalusisi, menjadikan diri itu sebagai orang lain. Ketiga itu adalah kepribadian ganda. Nah, selanjutnya ya kita lanjutkan ya.